Udah pada kesana juga. Berarti Curug Satu tuh cuma ilusi ya? Cuma mitos. Katanya sih kayak danau gitu kayak sumber mata air gitu. Kalau di fotonya mah gede Curug Satu. Datar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Juang Prajaya di GP Channel yang rendah manfaat dan tinggi kafein. Di video kali ini gue mau berbagi cerita dan pengalaman gue waktu gue bermalam di Curug Cilember, daerah Bogor. Oke, sebelum gue lanjut videonya, gue mau ngingetin dulu semua untuk jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video dari gue supaya gue makin semangat untuk bikin video yang gak bermanfaat buat lo semua. Check this video. Ini video ini sebenarnya itu video udah lama banget sih, tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi pas lagi libur lebaran gitu, gue berdua sama teman gue tuh kepikiran mau jalan-jalan yuk gitu, mau kemana gitu. Cari-cari tahu kan di internet, katanya Curug Cilember nih bagus tempatnya gitu. Itu kan ada 7 curug katanya kan. Ya udah akhirnya kita berangkat dengan niat kita tuh mau nginep 3 hari 2 malam di sana. Kita berangkat dari pagi-pagi. Nah ini teman gue nih, namanya Zelani. Sekarang badannya nggak kayak gitu dia. Nah dia punya bini dia, badannya udah lebih gembul. Sorry aja ya. Nah ini gue nih pada kenal kan, lihat aku waktu masih muda tua, ya kan, gara ganteng-ganteng ya kan, sialan dari suwe badan. Jadi Cilember ini tuh daerah perbukitan perbukitan itu di daerah Bogor. Jadi kita masuknya itu setelah Taman Matahari, lewat belakang Taman Matahari itu bisa tuh kita masuk ke situ. Nanti pokoknya mentoknya itu Curug Cilember ini. Waktu itu harga ATM-nya berapa lah gue lupa. Jadi untuk sehari, untuk 2 hari, 3 hari itu beda ATM-nya. Nah ini di Curug 5 nih Curug 5 atau Curug 4 ya? Curug 4 kalau nggak salah, sore-sore. Iya, udah sore nih nih, sore. Jadi malam pertamanya itu waktu itu kita lihat, karena kita itu nggak bawa tenda, nggak bawa perlengkapan apa-apa, emang cuman iseng aja, cuman bawa duit seadanya, makan di warung gitu, karena gue tahu di Curug Cilember tuh kan ada warungnya. Nah jadi kita berangkat seadanya aja deh tuh, nggak bawa perlengkapan buat camping. Nah ini hari kedua nih setelah semalamnya kita menginap berdingin-dinginan di warung orang yang nutup di Curug 5. Nah ini paginya nih, Curug Cilember tuh recommended sih sebenarnya kalau buat buat refreshing. Masih bagus sih tempatnya dulu ya, 2011. Sekarang gue nggak tahu deh. Udah terakhir ke sana tuh udah lama sih. Jadi pohon-pohonnya tuh masih asli-asli banget. Nah, ini hari kedua pagi nih kita mandi di Curug 4 nih. Ramaza ini lagi. Airnya masih jernih. Nah, uniknya di Curug Cilember itu, curugnya itu semakin ke atas semakin kecil ya emang begitu atau gimana gue nggak tahu ya. Cuman ini emang makin ke atas makin kecil, dan dia emang tujuan kesini kan pengen tahu sama Curug Satunya, pengen banget dapetin gitu nemuin Curug Satu, walaupun akhirnya gagal.
kaki ogutnya Pak. Kurang kerjaan aja tuh ngambil shoot kaki. Nah ini ada cerita menarik tuh nih, ntar gue ceritain panjangnya nih. Jadi pas hari kedua itu kita dari Curug 4 itu terpaksa kita harus turun lagi ke Curug 7 ke paling bawah untuk ngecek motor. Soalnya posisi dulu itu parkir motor itu masih di depan pintu gerbang Wak. Kalau sekarang kan terakhir itu kalau nggak salah udah terlalu penuh ya. Jadi Pak, parkir motor itu ada yang warga situ yang bikin parkiran umum kayak gitu. Kalau dulu nggak, dulu masih di depan gerbang. Dan karena kita ngerasa was-was aja gitu, motor kita tinggalin berapa hari. Hari keduanya kita turun lagi ke bawah, kurang kerjaan banget kan, PR banget tuh. Akhirnya dari bawah Curug 7 kita start langsung berburu Curug 1. Tuh capek banget. Nah ini gua skip perjalanan yang tadi turun. Ini udah menuju Curug 3 nih dari Curug 4 nih. Jalanannya udah mulai agak terjal gitu, makin ke atas makin terjal. Tuh mantep banget lah pokoknya jalanannya. Walaupun ini bukan gunung ya, ini kawasan perbukitan gitu lah, tapi oke banget lah pokoknya. Ini mantep banget, treknya tuh mantep banget, terjalnya oke, lumayan bikin otot jadi pada kram. Nah lu lihat tuh, pokoknya intinya kita narsis satu-satu lah, soalnya kan bawa kameranya satu. Jadi ganti-gantian Wak, ganti-gantian, lu shoot gue dulu, ntar gantian lu gue shoot kayak gitu ya. Nah ini waduh terjal banget Pak. Tuh lumayan kan perjalanannya. Itu tinggi loh Pak. Ntar gue bakal ceritain alasan kenapa itu kita bawa helm di gembol di tas. Itu ada ceritanya Pak. Nah temen gue juga gembol helm kan, itu gue ceritain setelah videonya kelar nih. Nah ini Wak, Curug 2 Wak. Jadi nyampe Curug ini, kalau yang nggak tahu juga nih ya, Curug 2 nih itu nggak akan ketemu, soalnya posisinya dia tuh dari jalur trek utamanya itu ke kanan, kalau nggak salah tuh ke kanan, terus turun lagi ke bawah berapa meter gitu. Kita turunnya itu gelayutan di ranting pohon nih, Curug 2. Dan ini udah jam 5 kalau nggak salah tuh, jam 5 kurang apa setengah 5 lewat lah, udah sore lah ini. Jadi udah kita puas-puasin main di Curug 2 nih. Airnya di sini masih jernih banget nih, soalnya masih jarang yang nyampe ke Curug 2 tuh jarang. Rata-rata orang pada nyerah semua di Curug 3. Airnya masih bersih jernih banget, nggak ada bungkusan sampo, nggak ada inian odol. Nah akhirnya kita dari Curug 2 mikir, aduh kayaknya nggak bakal mungkin nih kalau kita mau ngoper Curug 1, soalnya udah sore banget Pak, sebelum bisa kemalaman. Nah akhirnya dari Curug 2 kita langsung turun tuh ke Curug 7. Gue ke Curug 7. Jadi nah ini nih di Curug 2 ini gue ketemu sama orang dari Tangerang nih. Dari Tangerang, sama-sama pengen coba nyari Curug 1, akhirnya nggak ketemu juga. Nah itu tadi videonya Wak. Jadi video itu gue bikin waktu tahun 2011. Itu pas lagi libur lebaran, gue bareng sama teman gue pengen jalan-jalan aja, iseng kita mau
Jadi jalan-jalan kemana ya, camping kali ya, asik ya camping. Tapi bukan camping juga sebenarnya, soalnya gue waktu itu nggak bawa tenda, nggak ada persiapan apapun, jadi iseng aja. Gue dulu pernah waktu lagi masih ikut kegiatan pramuka itu pernah acara camping di sana. Itu udah lama banget, tahun 2003-an lah kalau nggak salah itu. Nah gue kepikiran, gimana kalau kita ke Cilember aja, dan teman gue setuju. Malam-malam gue lagi nongkrong sama teman gue, lagi nongkrong berdua sama teman gue. Nah kepikiran besok jalan yuk kemana. Terus gue bilang dulu gue pernah begini bla 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 bla. Akhirnya yaudah besoknya kita langsung jalan tuh, pagi-pagi kita langsung jalan dengan persiapan seadanya karena iseng aja. Dan kita niat pengen nginep di sana 2 malam di sana. Kita kan nggak bawa tenda, nggak bawa persiapan apa-apa ya, nggak bawa makan, logistik apa nggak bawa sama sekali, karena emang iseng doang. Dan itu pertama kalinya kita naik motor ke Bogor. Kita tuh belum tahu jalan ke Bogor itu lewat mana, itu awalnya kita nggak tahu. Jadi kita nyari-nyari jalan, nanya-nanya sama orang. Jadi setiap sepanjang jalan ketemu lampu merah tuh kita nanya sama orang yang di lampu merah, bang kalau mau arah ke Bogor puncak mana sih bang? Oh lurus aja masih jauh gitu kan. Ya udah akhirnya kita ikutin jalan terus, ikutin jalan itu bermodalkan percaya diri. Kita nyasar ya nggak peduli lah, orang berdua juga sama temen kan. Dan akhirnya ketemu. Jadi posisinya itu dia itu mau arah puncak, sebelum Taman Matahari bisa. Jadi sebelah kiri itu ada gang, masuk ke gang itu ikutin jalan terus, nanya-nanya lagi lah di situ. Nah setelah Taman Matahari pun bisa sama masuk ke kiri juga, ada gang ke kiri, ikutin jalan itu. Lumayan lah jalurnya itu berapa kilo kan gitu. Nah itu jalanannya lumayan sih, pemandangannya juga lumayan bagus. Jalanannya naik turun lah, biasalah ya kalau daerah-daerah puncak Bogor gitu ya. Nah kita emang kesana tuh niat pengen nginep kan 2 malam gitu. Jadi kita beli tiket untuk 3 hari. Nah hari pertama itu kita main-main dulu di Curug 7, foto-foto apa segala macem. Curug 7 itu paling bawah. Jadi di Cilember itu kan ada 7 curug. Curug 7 paling bawah, paling atas Curug 1. Nah niat kita itu emang mau nyari Curug 1. Jadi nyari Curug 1 kan ke sana itu karena emang penasaran Curug 1 tuh kayak gimana sih. Kalau Curug 7 kan banyak orang udah tahu kan, orang paling bawah ya kan. Nah dengan persiapan seadanya udah kita bergerak tuh. Nah di situ di video tadi itu kan kalian lihat kita gembol-gembol helm ya. Jadi di sana itu belum ada tempat penitipan helm, Wak. Jadi kita helm itu disuruh bawa. Waktu itu aturannya seperti itu. Jadi parkiran itu nggak ada tempat penitipan helmnya. Jadi mau nggak mau kita bawa helm kemana-mana. Hari pertama itu kita langsung ke Curug 5, nongkrong di warung, ngopi-ngopi. Terus kita sorenya ke Curug 4, mandi. Pas menjelang malam kita balik lagi ke warung yang tadi. Jadi emang karena kita emang nggak bawa persiapan apapun, nggak bawa tenda, nggak bawa apa. Kita tahu warungnya nanti tuh malam tuh bakal tutup gitu. Maghrib itu udah stay di warung, makan dulu di situ. Habis itu kita malamnya bermalam di situ, nginep di situ. Dingin banget ya. Cuman bawa sarung, jaket kayak gitu kan. Nah paginya ini ada yang menarik. Jadi kita waktu itu pas paginya itu seharusnya niatnya pengen langsung ke nyari Curug 1, tapi karena kita ada rasa khawatir sama motor di parkiran, jadi kita turun lagi ke bawah tuh ke Curug 7. Kita turun lagi ke bawah buat ngecek motor, dan PR banget. Dari situ habis ngecek motor, motor aman gitu kan, kita langsung berangkat, langsung jalan lagi nguber Curug 1. Dan akhirnya nggak ketemu juga tuh Curug 1. Kita cuman matoknya di Curug 2. Jadi dari Curug 4 ke Curug 3 itu jalannya udah curam banget, udah curam terjal. Dari Curug 3 ke Curug 2 itu lebih lagi. Dan di Curug 2 itu, Curug 2 nya itu pun kalau orang di video tadi udah gue kasih tahu ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu itu nggak akan ketemu. Dan untungnya gue di sana ketemu sama orang Tangerang barengan sama gue, ketemu pas di Curug 3 kalau nggak salah. Nah dia udah pernah ke Curug 2 bareng sama dia ngasih tahu. Jadi pas udah nyampe wilayah deket-deket Curug 2 itu masih ada jalan tanjakan lagi ke atas. Tapi ternyata Curug 2 itu nggak ngelewatin jalan itu, kita ke kanan. Jadi nanti tuh ada kayak turunan lagi, kita turun ke situ
kurang lebih 2 meter lah, 2 meter, iya 2 meteran lah, turun ke bawah. Itu kita gelayutan kayak di ranting pohon gitu, turun ke bawah, asik juga sih. Turun ke bawah. Nah di situ Curug 2, seperti yang gue bilang di video tadi, di Cilember ini curugnya semakin ke atas semakin kecil. Jadi kalau Curug 7 itu kan gede banget tuh, semakin ke atas semakin kecil. Nah di Curug 2 itu kecil banget. Dan kita mentok di Curug 2 itu udah sore. Kita nggak bisa lanjutin ke Curug 1 kalau ketemu malam. Kalau malam itu banyak mangki pada turun, pada buat diganggu aja gitu sama monyet-monyet sono. Iya, satu info lagi, gua jelajahin dari Curug 7 sampai Curug 2. Dan Curug 6 itu ternyata nggak ada aksesnya ke situ. Gue juga belum pernah ke Curug 6. Yang gue denger dari orang-orang sekitar sih, Curug 6 tuh nggak ada akses. Jadi dari Curug 7 itu nanti ada plang, itu ada papan tulisan itu langsung Curug 5, Curug 6 gue nggak tahu di mana, dan Curug 1 juga nggak ketemu. Dari Curug 2 itu kita langsung turun ke Curug 7. Dan kalau pas malam pertamanya itu kan kita nginep di warung. Pas malam keduanya ini setelah kita dari Curug 2 itu kita langsung turun ke Curug 7. Itu kita tidurnya itu di lahan, di tanah lah. Nah itu kita nyewa tikar waktu itu, kalau nggak salah nyewa tikar 20.000 kalau nggak salah semalam. Kita nyewa tikar, udah tidur di stiker. Nah duit kita kan tinggal sedikit seadanya ya. Udah itu dingin. Gue minta tolong ke teman gue, J, kayak ada duit 8.000 perak, tinggal 8.000. Gue pikir ya dapat apa kayak gitu ya, mudah-mudahan ya. Aduh 8.000 perak. Nah sekalian minta kardus yang nggak kepake, maksud gue buat bikin bakar-bakaran gitu. Di sono ada jual kayu bakar ada, cuman duitnya nggak cukup. Ya udah, teman gue jalan ke warung. Pas balik dia jadi bawa kardus, berapa kardus gitulah, lumayan lah buat ngangetin badan. Dan gue bilang, ini ada duit 8.000, beli makanan apaan kayak gitu. Jadi 8.000 itu dapat tahu kuning digoreng, dan itu udah dingin, udah beku seadanya lah ya. Gue bikin tabunan dari kardus itu kan buat ngangetin badan, dan itu tahu gue garang di atas tabunan itu ya, biar ada anget aja, biar enak makannya. Nah, tahu 8 biji kita bagi 2, 4. Oke, sekian video berbagi cerita pengalaman gue waktu gue bermalam di Cilember yang gak ada persiapannya bersama temen gue. Buat lu yang pernah nemuin Curug 1 mungkin ya, atau ada pengalaman lain tentang perjalanan di Cilember, boleh komen di kolom komentar bawah ya. Dan sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe, like, share, and comment video-video dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.